Mendoakan arwah orang yang sudah meninggal adalah amal kasih spiritual. Hidup dan mati itu dipisahkan oleh benang yang sangat tipis, yaitu nafas. Di saat orang berhenti bernafas, di saat itu kematian fisik mulai. Untuk orang beriman, fisik boleh mati. Ia berasal dari abu dan akan kembali ke abu. Tetapi roh atau jiwa tidak boleh mati. Ia harus hidup untuk selamanya. Ia harus mengalami kebangkitan bersama Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Itu bisa kita lihat dalam surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 15 ayat 20. Anugerah kebangkitan itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah untuk setiap orang yang sudah meninggal. Semoga mereka selamat dari siksaan dosa, dari api penyucian, dan masuk ke dalam kehidupan kekal, kebahagiaan abadi. Apakah masih ada hubungan antara yang hidup dan yang sudah mati? Ya, masih ada hubungannya. Hubungan itu adalah hubungan iman, spiritual sifatnya. Yang sudah meninggal selama mereka bersiara di dunia ini, mereka memiliki iman yang sama seperti yang kita miliki, sesuai dengan kredo gereja. Pengampunan dosa dan kebangkitan badan, memperoleh hidup yang kekal. Hubungan kita dengan yang sudah meninggal bukanlah hubungan biologis fisik lagi, tetapi hubungan spiritual. Kita mendoakan mereka yang sudah meninggal supaya mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan kekal. Dan mereka yang sudah meninggal mendoakan kita yang masih bersiara di dunia ini supaya kita selalu menerima berkat Tuhan yang diperlukan untuk kehidupan setiap hari, supaya kita sanggup untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Hubungan antara yang hidup dan yang sudah meninggal itu hanya sebatas doa, hanya sejauh doa. Karena itu, yang orang beriman perlukan untuk keselamatannya, yaitu pertama, iman kita akan Allah. Kedua, rahmat Allah itu sendiri. Ketiga, usaha kita untuk menghidupi kehendak Allah dan menghindari dosa. Dan keempat, doa dari sahabat dan kenalan. Jarak kita antara yang hidup dan yang meninggal hanya sejauh doa. Dikala kita berdoa, hubungan kita menjadi dekat kembali. Doa dari sahabat dan kenalan inilah yang sekarang kita lakukan untuk semua arwah orang yang sudah meninggal, terutama untuk anggota keluarga, sahabat, dan kenalan kita. Di samping itu kita juga mendoakan untuk semua arwah yang tidak ada lagi orang lain untuk mendoakan mereka, untuk keselamatan dan memohon pembebasan dari siksa dosa dan api penyucian. Mendoakan arwah orang yang sudah meninggal itu adalah amal kasih spiritual, tindakan rohaninya untuk saling tolong-menolong dalam meringankan beban sesama. Dalam konteks ini, beban dosa. Praktek mendoakan arwah orang yang sudah meninggal sudah dimulai dalam Perjanjian Lama. Bisa kita lihat dalam kitab kedua Makabe bab 12 ayat 43 sampai 46. Bunyinya, Yudas Makabe mengirimkan 2000 dirham perak ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas Makabe memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur atau meninggal itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas Makabe, ingat, tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan korban penebus dosa untuk semua orang yang sudah mati itu,
supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Praktek ini terus dilanjutkan sampai saat ini, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal, mendoakan arwah dari semua orang yang sudah meninggal. Yesus mengingatkan kita dengan firman-Nya, supaya semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bisa dilihat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 37 dan ayat 40. Mendoakan arwah orang yang sudah meninggal itu adalah amal kasih spiritual. Tuhan memberkati.